Nah, kurang lebih itu ya. Kita kelilingin lagi. Nah, ini udah ditemukan beberapa penyakitnya. Ini nanti saya infokan ke mekaniknya. Habis itu ya nanti tinggal dililan aja sama konsumennya. Jadi emang ini bekas tabrak belakang, depan pernah, bagian bawahnya kena, interior ya udah pelingkutan semua, udah dipelingkut semuanya ya. Kaki-kaki ya harus perbaikan, support sama rekstir tirot ya. Ban ya. Sistem pendingin ya, radiatornya kurang tadi. Ini kilometernya 297. Oke. Jangan cuma ngeliat apa? Mulusnya aja. Lihat dong dalamannya ya. Oke. Bodi pakai skincare, mulus, kinclong, tapi kita kalau dalamannya nggak perform kan nggak siap kita buat jajan dalaman-dalaman atau technical di mesinnya atau kaki-kaki kan kaget juga ya. Oke. Mantap. Ya, untuk air radiator sendiri ini airnya kurang ya. Itu juga udah terdapat gelembung-gelembung, ini ya masuk angin, harus di bleeding lagi. Tadi sih dites emang belum ada panas, tapi belum dites jalan jauh ya, karena masalah taksi itu biasanya ya. Kemudian kita buka aja tutup olinya nih ya. Kalau dia ngerak berlumpur, nah harus segera diturun mesin. Nah, ini udah bersih nih, nah, cuman ditutupnya udah bekas ngerak ya, tapi ini berarti udah dibersihin ya. Kalau dia belum dibongkar biasanya kerak om. Ini saya lihat kayak dibongkar juga ya? Udah, ini udah dibongkar. Ini udah full pelingkut. Jadi anti karat ini. Semua yang keropos, korosi udah ditambal semua pakai anti karat tuh. Tapi keroposnya bukan karena banjir ya? Indikasinya pasti karena banjir. Nggak mungkin dipelingkut kalau nggak kerendam. Ya, kemudian support shocknya yang sebelah kanan ini udah pecah parah ya, harus diganti support shocknya. Untuk yang sebelah bagian kiri, nah ini juga udah pecah ya, udah harus ganti dua-duanya, ini harus diganti. Nah, ini posisinya udah dihidupin kilometer 290, kita gas dulu. Digas normal-normal aja ya. Ada sedikit getaran di akhir. Oke lah. Terus cek kopling ya. Transmisinya biasanya lengket. Ini koplingnya udah lemah ya, udah seret. Ya langsung mati, udah seret banget. Harus ganti kopling ya. Rekstirnya kita coba rekstirnya. Dibenerin ya, nggak bunyi nih. Tapi tadi support shocknya itu yang turun setelah diputer. Kemudian kita lihat aja bagian di kaki-kakinya. Sekalian kita lihat kebocoran mesin bagian bawah. Nah, itu ada rembesan ya di bagian drip shaft dan juga ini di Carter serta seal cover timing chain ya. Ini ada rembesan. Nanti kita lihat dari belakang biar lebih dekat. Nah, nih ya, cover timing chain ya, sepertinya dari situ tuh. Nah, kemudian ini kita cek tie rod sebelah kanan, ini udah oblak ya, udah enteng banget ya, nggak usah pakai tenaga juga udah goyang, itu udah harus diganti ya. Biasanya sepaket dengan link stabilizer. Nah, tuh dari sini kelihatan tuh rembesan di Carternya tuh ya, Carter dan seal cover timing chain. Kita akan maju sedikit lagi ya, biar agak jelas gitu. Nah, ini ya, ada rembesan dari situ, harus segera dibenerin. Kemudian ada, nah, karet lower armnya pecah nih, udah pecah yang sebelah kanan ya. Karet-karet yang lain ya udah pada getas ya, namanya juga kilometer 300.000, mobil capek. Nah, kita lihat tirot yang sebelah kiri. Wah, sama ya, enteng banget, harus ganti nih. Itu udah dipelingkut semua ya. Kalau ada orang tua
Nomor armnya udah pecah ya, wajar ya, kilometer udah 300.000, udah nyampe Papua nih. Ada rembesan ya. Nah, di backupnya rembesan tuh. Nah, kemudian untuk bannya ini udah botak semuanya ya. 455-nya udah botak, dan ini fender kanan belakang udah dempul ya, atau quarter kanan udah dempul. Kita lihat bagasinya ya. Waduh, silernya udah rusak gitu ya. Itu udah bekas tabrak, silernya udah diperbaiki dengan tidak rapi. Menurut saya ini kurang bagus ya perbaikannya. Nggak rapi itu. Lihat tuh. Nah ya, ini udah habis silernya ya. Dari dempul. Kita lihat di bagian bawah. Nah, ini udah pelingkutan semua ya. Lihat tuh yang hitam-hitam. Nah, itu udah semprotan anti karat biar nggak karatan ya. Biasanya emang udah banyak karat di beberapa mobil ekstraksi. Nah, ini di pilarnya. Nah, itu ada sedikit keriting ya. Udah ada semprotan catnya juga. Nah, ini yang di pojok sebelah kiri. Nah, itu udah sedikit keropos dan udah sedikit keriting ya. Emang pengerjaannya kurang rapi kalau di sealernya. Nah, ban kita lihat lagi ya, emang udah botak semuanya nih yang belakang kiri. Nah, quarter kiri juga udah dempul ya tuh. Nah, lihat tuh ya, dari ikhlas mata aja udah kelihatan nggak rapinya tuh. Nah, namanya mobil perang ya, pasti banyak dempulannya. Kita lihat pakai mata telanjang dulu. Nah, ini silanya retak tapi nggak terlalu parah retaknya. Nah, ini di pilarnya nih, tulang dempul. Untuk interior jamur. Belakang bekas nabrak. Kalau bekas banjir iya. Indikasinya bekas banjir iya. Kalau jok biasanya udah diganti-ganti, udah ditukar-tukar. ECU juga biasanya suka error. Udah diganti-ganti sih biasanya ya kalau bekas taksi gini. Nanti kita ukur pakai pen scanner ketebalannya. Ini juga udah dempul ya. Ban botak semua, Pak. Harus ganti ban 5. Kenapa? Harus ganti ban 5. Ganti ban 5. Jelas mau mulus. Kita lihat unit taksi itu kok ininya kayak nggak presisi semua ya? Iya, karena udah dibongkar-bongkar. Tapi bukan indikasi Ngerempet dong. tabrak kok. Ngerempet. Belakang harus nabrak. Karena kayak ada yang longgar. Iya. Itu bakal nyundul biasanya, terus ininya ke dorong. Ini kan dempulan juga. Lihatnya retak. Pan tebel aja, tebel banget. Ini 0,066. Nah, kalau udah OL gini dia udah di atas 2,5 mili ya. Milimikron. Ya, wajar. Banyak dempul, makin dalam makin tebel. Makin dalam rusaknya, dia makin tebel dempulnya. Kita coba bagasi dah. Bagasi kan nggak diganti nih. 0,92. 1,22 kan tebel. Nah, ini ya. Ini paling tebel sini nih depan. Ini tebel banget ini. Ya. Ini juga tebel ya. Ya. Ya, namanya mobil perang, kilometer 300.000. Ya nggak bisa ngarep mulus ya, pasti ada dempulnya. Cuman ini tetap sebagai inspektor saya kasih tahu tetap kondisinya ya.
entah itu pengaruh atau nggak pengaruhnya. Hujan pemirsa. Putar banget mountingnya. Waduh, itu bekas nabrak depan ya, tuh lihat. Bagian sini pokoknya tadi tuh. Oh, dari bawah malah kelihatan ya. Nah, ini maksudnya nih tuh. Ini yang kena ya. Nah, ya, jadi kurang lebih itu untuk kondisi ini. Mobil emang udah turun mesin, tapi masih ada beberapa yang harus dibenerin dari kaki-kaki, terus support shock ya, termasuk kaki-kaki juga nih. Engine mounting juga getar ya, bekas tabrak depan belakang tapi nggak terlalu parah. Kalau yang depan cross support radiator yang bawahnya tadi tuh yang penyok. Kampas kopling harus ganti, nanti tinggal saya infoin. Ban 4 ganti, terus ganti T-rod dua-duanya, biasanya nggak diganti sih, di repair doang ya. Ya kurang lebih itu. Kalau beli taksi nih jangan berekspektasi mobil ini pasti ada aja nyundulnya, nabraknya, karatnya, bekas kerendamnya, pasti ada aja. Dan rata-rata yang udah dijual pun biasanya diturunin mesin dulu gitu. Atau kalau ini konsumen bawa mekanik sendiri nih, terus dicek kurangnya apa, disampaikan, dan nanti diberesin sama montir taksinya biasanya, bagian bengkelnya ya. Nah ini udah ketemu semua sih, nanti keputusan kembali sama konsumen. Nah itu kompresornya bunyi ya.